Pemirsa NTV, kita akan membahas tentang beberapa jasa pendidik yang ternyata masih saja ada yang tidak dibayar. Kalau tadi dari Cak Wiwi yang memang dari sananya memang tidak mau dibayar ya Cak Wiwi. Kalau dari Gus Raji ini saya kalau mendengarkan ada beberapa guru ngaji, udah saya nggak usah dibayar, saya ikhlas begitu saja ya. Itu memang tidak mau dibayar, keikhlasannya seperti itu, punya visi misi atau seperti apa, Gus Raji? Jadi kalau... Tapi sebentar, Gus Raji. Sebelum Gus Raji, saya mau minta maaf sebelum Gus Raji ini menjawab pertanyaan saya. Sepertinya saya sudah kedatangan tamu. Selamat datang kepada Bapak Zaki Al Mubarak MSI. Selamat datang. Saya panggilnya nih, siapa nih? Pak Zaki, Bang Zaki, Mas Zaki, Kang Zaki, monggo dipilih. Kalau di kantor Mas Ketua biasanya. Tidak menyebutkan Mas Zaki Monggo, gitu ya? monggo, Saya apa panggil saja. Mas Zaki aja gitu ya Mas ya. Ini Mas Zaki Al Mubarak ini adalah Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, betul? Dan juga Ketua Forum PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, sepertinya nyambung ini sama Cak Wiwi. Cak Wiwi tadi nyebutnya apa? Anak buahnya Cak Wiwi. Tapi mohon izin, Mas Zaki, sebelum saya bertanya lebih banyak lagi kepada Mas Zaki, saya mau melanjutkan. Gus Roji tadi belum menjawab soalnya yang tadi pertanyaan dari saya. Itu gimana? Keikhlasan dari seorang guru pengajar ngaji. Itu yang saya sebutkan guru ngaji kayaknya ya. Karena lebih banyak guru ngaji yang tidak mau dibayar, udah nggak apa-apa, seikhlasnya aja gitu. Atau nggak usah Bu, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Itu gimana tuh menurut sudut pandangnya Gus Roji itu seperti apa? Kita nggak jauh beda sebenarnya dari Mas Widi, karena nilai keikhlasan tantangan mengajar kemudian itu sudah ditanamkan sejak dini. Begitu sebelum menjadi guru, menjadi ustadz, itu awalnya menjadi santri. Nah, ketika menjadi santri itu sudah ditanamkan bahwasanya kamu besok harus mengajari adik-adiknya, kamu besok harus mengembangkan ilmunya, kamu besok harus memperoleh ilmu yang nafi, yang manfaat fidini wa dunya wal akhirah. Nah, satu-satunya itu Mbak yang kemudian dari jauh kadang datang itu juga hanya untuk mengajar madrasah diniyah. Ya begitu? Ya. Di pesantren juga ada? Di pesantren masih ada. Bahkan tidak mau dibayar? Itu kalau tidak mau dibayar enggak sih, cuma pesantren itu mampunya hanya 1 tahun sekali. Itu namanya hanya sekedar bisaroh. Jadi bisaroh itu ala kadarnya Mbak, kadang pas lebaran ya, ada momen Idul Fitri itu kita kasih bingkisan, kayak parcel lah, kalau yang pejabat parcel Bos, tapi kalau di kita ya paling hanya sabun, terus kemudian diganti nama bisaroh itu. Iya, gantinya menjadi bisaroh itu, dan itu hanya tahunan. Nah, kami merasa bahwasanya disinilah nilai keikhlasan seorang guru ngaji yang tidak bisa dinilai oleh materi apapun. Jadi kalau ataupun nanti ada iming-iming kamu kalau ngajar di sini nanti dapat sertifikasi, dan itu belum mungkin karena dirinya belum ada sertifikasi. Dapat insentif itu juga kayaknya belum mungkin. Dan mudah-mudahan kalau ataupun ada itu juga mereka belum tentu mau loh Mbak. Tapi Gus, karena ngapunten, ini banyak sekali di masyarakat itu yang berbicara bahwa masuk ke pesantren itu mahal loh. Pikirannya orang masyarakat masuk ke pesantren mahal itu berarti bayar jasa pengajarnya juga pasti mahal gitu Gus, gimana tuh? Ini gini Mbak, ada industri pendidikan yang hari ini itu berkembang di pesantren yang rata-rata dia sudah modern. Ada pendidikan formalnya, bahkan ada pendidikan perguruan tingginya. Nah, di sini yang kemudian banyak masyarakat ketika ingin mondokkan anaknya itu, kalau ingin yang mahal ada, kemudian yang murah ada, bahkan yang gratis itu loh ada. Oh, ada? Tinggal pilih saja sebenarnya. Saya kayaknya harus bertanya yang gratis yang iya, yang gratis itu Mbak. Yang gratis itu yang ini, yang ada di bawah naungan LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kalau dulu istilah kerennya itu Darul Aitam bahasa Arabnya, terus kalau yang ini panti asuhan. Nah, itu gratis itu Mbak. Begitu. Di kami di RMI itu ada semua, karena tinggal milih aja. Kalau yang ingin mahal ada. Mohon maaf enggak bisa sebut namanya karena ada yang mahal itu yang punyaan beliau-beliau itu mahal itu. Terus kemudian yang gratis yang gratis itu yang kita ini yang pekerja sosial kayak Mas Widi ini masih ada Mbak. Ini alhamdulillah kita bertahan di situ sehingga guru-guru itu ngajar pun ikhlas karena memang kita mengajari anak orang tidak mampu. Nah, ini yang membalas semuanya adalah
Allah. Jazakumullah khairan katsira. Amin. Bener, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Iya. Gus Raji. Ini sekarang gantian nih ke Mas Zaki. Ini saya bertanyanya nantinya segmennya lebih ke Mas Zaki selaku Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dari namanya aja berarti berarti nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat, ya kan? Saya tadi sudah bertanya kenapa Cak Wiwi ini kok nggak mau dibayar, terus guru ngaji juga ada yang beberapa yang nggak dibayar juga. Ini menurut Mas Zaki gimana, Mas? Oke, sebenarnya sebelumnya terima kasih nggih atas waktunya, karena tadi sedikit terlambat ya, mudah-mudahan tidak mengganggu kenyamanan para narasumber yang lain yang juga sahabat kami, ada Mas Widi, Gus Razi, dan Mbak siapa? Mbak Panca. Mbak Panca. Tadi kayaknya belum kenalan Baru ya? kenalan sekarang. Oke, terima kasih Mbak Panca. Jadi pada dasarnya sebenarnya pendidikan itu diciptakan untuk menjadikan manusia itu lebih mengerti dan lebih mengetahui apa yang belum dimengerti dan diketahui sebelumnya. Tetapi memang akhir-akhir ini terjadi industrialisasi secara masif, tadi yang disampaikan Gus Razi, di berbagai sektor, bahkan di pesantren pun sudah banyak yang dikomersilkan. Tetapi di tengah hiruk pikuk industrialisasi pendidikan masih banyak pahlawan-pahlawan pendidikan yang sejati yang sebenarnya menjaga eksistensi pendidikan itu pada ruhnya. Tadi disebutkan bahwa seperti Mas Widi di Kampung Batara tidak mengenakan tarif apapun. Kalau mau nyumbang monggo, tapi nyumbangnya pun juga harus dilihat dalam konteks apa. Kemudian dari Gus Rozi juga begitu, masih banyak pondok pesantren yang kemudian tidak dikomersil lah. Bahkan ada yang gratis tinggal milih, mau yang paket pedes, paket berapapun ada lah. Dan ya memang realitanya pendidikan hari ini seperti itu. Tetapi untuk kebermanfaatan masyarakat luas, ada beberapa segmen pendidikan yang memang harus terus didukung upayanya agar terus berkembang. Di bidang formal jelas banyak madrasah-madrasah kita, sekolah-sekolah kita yang tidak hanya profit oriented, bahkan social oriented masih banyak. Sekolah-sekolah kita, madrasah-madrasah kita yang 100% gratis bahkan gurunya pun rela jauh dari domisilinya untuk ngajar, itu masih banyak. Di non formal ada pusat kegiatan belajar masyarakat, ada lembaga kursus pelatihan, ada sekolah-sekolah komunitas seperti Mas Widi, yang Mas Widi juga ini double garden beliau ini. Di sekolah adatnya Kampung Batara, di BKBM-nya Nur Surya Education. Tapi pada hakikatnya sekolah-sekolah kita masih banyak yang peduli terhadap keberadaan masyarakat kita yang tidak semuanya mampu begitu Mbak. Sehingga kami optimis bahwa keberadaan pendidikan yang penuh dengan kompleksitas ini insya Allah bisa bertahan. Tergantung nanti kebijakan pemerintah bagaimana bisa menyeimbangkan antara regulasi bagi sekolah formal, bagi sekolah yang komersil, termasuk bagi sekolah yang bertumbuh dari komunitas sosial. Sehingga kebijakan tidak digebiah-huyah. Sekarang kebijakan pemerintah kita itu kan dianggap seluruh sekolah itu sama. Artinya dianggap seluruh sekolah baik yang di pinggiran, yang di perkotaan, pedesaan, pegunungan, pinggir laut itu hampir sama. Nah, maka ke depan regulasi pemerintah ini hanya harus menjadi kunci terhadap eksistensi seluruh pendidikan yang ada. Maka ini sedikit cerita saja. Di PKBM itu saat ini kami merasakan semacam diskriminasi untuk masyarakat yang siswanya di atas 21 tahun ke atas. Kenapa? Karena umur 21 tahun ke atas itu tidak dicakup oleh coverage anggaran oleh negara. Sehingga relatif di kesetaraan khususnya, masyarakat yang ingin menyambung kesetaraan dengan usia 21 tahun ke atas, ini keluar biaya sendiri. Padahal di Kabupaten Banyuwangi ini bahkan menggratiskan ya Mas Widi. Artinya gembar-gembor kemana-mana sekolah kesetaraan atau sekolah apapun gratis di Banyuwangi. Tapi kenyataannya masih perhatiannya kurang lah terhadap khususnya yang usia di atas 21 tahun ke atas. Nah ini berbanding terbalik dengan usia yang 21 tahun ke bawah bagi pendidikan kesetaraan sudah di cover pemerintah seperti BOS itu. Tetapi kalau kita melihat orang yang ke
pembelajaran kesetaraan itu kan rata-rata yang memang putus sekolah, nggak punya uang, Iya, betul. dari masyarakat marginal. Dan umurnya di atas 21 tahun ke atas. Ya, kalau di bawah 21 tahun itu rata-rata kan masih usia produktif, usia sekolah. Nah, regulasi-regulasi semacam inilah yang kemudian kita anggap belum berpihak untuk pemerataan pendidikan baik formal, non formal maupun informal. Nah, yang jarang disentuh sebenarnya pendidikan informal, Mbak. Apa itu pendidikan keluarga? Nah, di saat pandemi ini kita baru kerasa bahwa pendidikan informal itu penting dan nyata adanya. Saat guru terbatas oleh pandemi, oleh kecanggihan teknologi informasi, ternyata peran orang tua sangat dibutuhkan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang tua yang komplain, Iya. pekerjaannya tersita, ekonominya lemah. Nggak ada PR. Akhirnya ada istilah learning loss. Sebenarnya learning loss itu salah satu solusinya adalah pendidikan informal itu tadi. Bagaimana peran orang tua di tengah-tengah keluarga dan sistem pendidikan kita bisa menjadi penyeimbang antara guru, peserta didik, dan pengelola sekolah. Itu Mbak. Berarti begini, perhatian pemerintah itu harusnya fokusnya bukan hanya di satu titik. Betul. Anak-anaknya yang Iya, harus betul. mengikuti kurikulum yang Iya, sesuai. betul. Nggak hanya di situ berarti ya, Iya, betul. Mas Zaki ya, harus dari orang tuanya juga diperhatikan, guru terutama yang harus diperhatikan, Iya. dan juga anak-anak begitu ya. Iya. Ini lebih ke guru sih, kalau saya lebih berbicara ke guru, karena kalau misalkan guru itu tidak diperhatikan dengan baik, itu bisa jadi kalau misalkan guru-gurunya punya rasa keikhlasan seperti yang ada di Iya. pondok pesantren atau seperti Cak Wiwi, mungkin kalau misalkan seluruh guru itu punya niatan seperti Cak Wiwi, nggak dibayar pun tetap memberikan keikhlasan, memberikan pendidikan. Sekarang kita berbicara kalau ketika ada guru yang mengeluh, yang kemarin sudah muncul video-video yang ada di dewan itu kan, yang bergembar-gembar bahwa tolong perhatikan kami guru-guru honorer begitu kan, Mas Zaki. Sempat tahu ya, ada Sempat. video yang seperti itu ya, gembornya luar biasa itu Ibu. Itu bagaimana menurut Mas Zaki? Karena memang dari perhatian pemerintah, mungkin pemerintah tuh, pemerintah sudah memberikan dana BOS, dipikirnya sudah cukup, tapi ternyata di faktanya guru masih banyak yang tidak dibayar. Cak Wiwi juga tidak diperhatikan sepertinya sama pemerintah ya, Cak Wiwi. Sudah disebutkan belum sama pemerintah Banyuwangi, Cak Wiwi? Cak Wiwi sudah ini sudah masuk ke apa namanya? P3K. Di pemerintah sudah diakui atau belum, Cak Wiwi? Kampung Batara ini sudah dikenal belum sama Banyuwangi? Kalau dikenalnya sudah. Sudah. Dikenalnya sudah. Dari pemerintah sudah ada. Itu bagian dari dukungan moral. Dan itu lebih bagus daripada nggak dikenal. Termasuk hari ini hadir kan dikenal. Maksudnya dari pemerintah sendiri sudah ada yang pernah datang ke sana untuk melihat lokasi atau? Iya, kemarin kepala dinas ke sana. Secara Berarti bupati juga ke sana dari sudah ada Kemendikbud perhatian juga. ya? Kemendikbud pun juga sering ke sana. Berarti sudah ada perhatian dari pemerintah. Iya. Perhatian secara institusional. Perhatian gitu. Tapi secara personalnya kan masih perlu dipertanyakan. Karena Kalau perhatian yang lebih belum ya, Mas. Contoh kasus seperti Kampung Batara. Kampung Batara itu kan berdiri tidak secara institusional saja, masih banyak personal-personal yang mendukung adanya Kampung Batara. Ya mungkin yang dimaksud Mbak Panca adalah bagaimana pengakuan pemerintah terhadap eksistensi seluruh insan pendidikan, tidak membedakan entah itu guru PNS, ASN P3K, atau guru sertifikasi atau apapun lah. Pokoknya seluruh insan yang terlibat untuk mengembangkan pendidikan itu semuanya di cover. Jadi sebelumnya memang sudah ada perhatian 2020 dicanangkan 1 juta P3K dan itu hampir terwujud. Ya, walaupun molor-molor sampai 2021 dan ternyata kriterianya juga ketat sekali. Sampai kemarin ada penurunan passing grade. Karena ada sekitar hampir 500.000 guru itu tidak memenuhi passing grade. Akhirnya di passing grade itu diturunkan dengan afirmasi masa pengabdian dan sebagainya. Nah, ini kan bisa dianalisis bahwa kebijakan pemerintah dalam kesejahteraan guru masih banyak prosedural yang kemudian menyulitkan guru itu sendiri. Walaupun kita tahu lah bahwa anggaran itu kan tidak bisa serta-merta diberikan tanpa ada prosedur yang ketat, karena itu uang rakyat dan sebagainya. Tetapi minimal sudah mulai ada keberpihakan, tetapi memang belum menyeluruh. Nah, termasuk guru-guru pesantren yang disampaikan oleh Gus Rozi bahwa di pesantren memang masih banyak sekali di pesantren atau di komunitas sosial yang gurunya itu pokoknya karena keterpanggilan hati. Justru saya itu ketika melihat
teman-teman yang memang ngajarnya bukan karena nunseu tuntutan ekonomi atau tuntutan profesionalisme yang berujung pada pendapatan, itu lebih kelihatan betul-betul menikmati gitu loh. Karena sebenarnya menjadi guru itu kan pilihan. Iya. Kalau memang secara ekonomis enggak layak, ya jangan jadi guru. Bisa jadi nunseu, berwirausaha atau yang lain. Tapi kalau sudah terjun di dunia guru harus tahu segala konsekuensinya. Guru itu adalah katalisator pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuan. Tapi kalau sudah orang terjun jadi guru, ya landasan pertama ya harus ikhlas. Berarti ini kata lain, dengan kata lain Mas Zaki berharap bahwa orang-orang yang sudah menjadi jasa pendidik kalau bisa tuh ya sudah menjadi guru gitu ya. Bahkan kalau tidak di memprotes gitu ya, Mas Zaki, kalau di Ma'arif kita seringkali mengatakan bahwa sudahlah kalau kita ikhlas mengajar, masalah yang lain pasti dibereskan Allah, begitu. Sehingga kami yakin lah bagi teman-teman yang saat ini belum merasa tercukupi ekonomi tapi ternyata juga bisa hidup, insya Allah sudah diberikan Allah. Landasannya kembali lagi ke Tuhan. Iya, kembali ke Tuhan. Ketika kita memberikan sebuah kebaikan, pasti insya Allah kebaikan itu balik lagi ke kita gitu ya. Ini menarik sekali. Nanti kita akan berlanjut lagi ngobrolnya Mas Zaki, Gus Roji dan juga Cak Wiwi, tapi setelah iklan berikut ini.